Selamat datang di channel pendidikan Al-Gilham, kelas 5, tema 7, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kosakata baku, tidak baku, dan arti kata, serta ulasan teks non-fiksi. Masih ingatkah kalian bagaimana cara mencari arti kata sulit? A. Cara mencari arti kata sulit. 1. Pilih sebuah kata dari kosakata yang akan dicari. Misalnya, proklamasi. 2. Bukalah kamus, cari daftar kata-kata yang diawali dengan huruf P. 3. Dalam daftar kata yang berawalan P, cari kata yang berawalan dengan PR. Kemudian, carilah kata yang diawali dengan kata pro. Kata proklamasi akan segera kalian temukan. Ini berlaku untuk Kamus Besar Bahasa Indonesia offline ya. Ini adalah beberapa contoh kosakata baku dan tidak baku. Yang pertama, kata proklamasi termasuk kata baku. Arti kata pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat. Laksamana termasuk kata baku. Arti kata pangkat perwira tinggi Angkatan Laut. Baki termasuk kata tidak baku. Arti kata nampan. Sodanco termasuk kata tidak baku. Arti kata pangkat militer tentara Jepang. Selanjutnya kata saksi termasuk kata baku, artinya orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa. Kata upacara termasuk kata baku, arti kata suatu peristiwa rangkaian tindakan terikat aturan tertentu. Protokol termasuk kata baku, arti kata orang yang bertugas mengatur jalannya upacara. Teks termasuk kata baku, arti kata wacana dalam tulisan. Kosakata selanjutnya adalah memproklamirkan, termasuk kata tidak baku, arti kata mengumumkan kepada seluruh rakyat. Sekutu termasuk kata baku, arti kata serikat gabungan dari berbagai negara. Kata heroik termasuk kata baku, artinya bersifat kepahlawanan. Dan yang terakhir adalah pamflet termasuk kata baku, arti kata surat selebaran. B. Menulis laporan hasil pengamatan. Tentunya kalian sering mengamati suatu kegiatan ya. Berikut hal yang perlu kalian tulis dalam laporan pengamatan. 1. Waktu pengamatan. 2. Tempat pengamatan. 3. Tujuan pengamatan. 4. Hasil pengamatan. Dan 5. Kesimpulan. C. Menulis ulasan teks. Tentunya kalian suka membaca teks non-fiksi ya. Berikut adalah langkah-langkah dalam menulis teks non-fiksi. Yang pertama, mencatat identitas karya yang akan diulas. 2. Catat hal-hal menarik atau penting dari karya yang diulas. 3. Menelaah kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. 4. Merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan. 5. Memberikan saran untuk penikmat karya. Berikut adalah teks berjudul Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1897. Beliau dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan bersahaja. Peran yang menonjol adalah ketika beliau ikut menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau juga menjadi penengah antara golongan muda dan golongan tua ketika terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan itu muncul ketika akan menentukan waktu pembacaan proklamasi. Ahmad Subarjo juga dikenal sebagai tokoh perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau diperintahkan oleh Insinyur Soekarno untuk mengutip kata-kata dari Piagam Jakarta,
terutama bagian pembukaannya, yaitu atas berkat rahmat Allah, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kalimat tersebut diminta untuk dijadikan kalimat pembuka naskah proklamasi. Pada akhirnya disepakati kalimat pertama pada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat ini berasal dari kutipan alinea ketiga Piagam Jakarta. Ulasan teks berjudul Ahmad Soebardjo. Bagian yang menarik, Ahmad Soebardjo berperan penting menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta, yang menjadi cikal dan bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Informasi penting, Ahmad Soebardjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1897, menjadi salah satu panitia Piagam Jakarta dan salah satu tokoh perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pendapat saya tentang teks ini, Ahmad Soebardjo layak menjadi teladan sikap kepemimpinan yang bisa ditiru karena mempunyai peran penting bagi perjalanan bangsa dan negara Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Saya menyarankan teks ini karena sikap keteladanan salah satu tokoh bangsa Indonesia yang berperan dalam perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Coba kalian pilih salah satu teks non-fiksi, kemudian buat ulasan teksnya ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.